Kalau rahmat Allah tidak pisah dari sifat Allah. Rahmat itu sifatnya, dan sifat ada pada zatnya. Maka orang-orang yang bersolawat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiai-kiai yang bersolawat, saya perhatikan pesantrennya harum dengan ilmu, harum dengan santri, harum dengan prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ayo masih rame. Ya kita salawat ya. Ya Nabi salam, ya sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo yang lebih semangat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pendiri pesantren ini, Kiai Haji Syekh Mustafa dan zuriat-zuriatnya, para guru-gurunya, untuk para santri-santrinya terutama yang wisuda pada malam ini. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang saya hormati para kiai, khusus Kiai Mahmud dan pimpinan yayasan, pimpinan madrasah, baik aliyah, sanawiyah ataupun ibtidaiyah, dan yang saya sayangi adinda-adinda ananda yang sudah berwisuda, dan yang saya sangat hargai Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya berisik begini nih. Halo. Ayo yang beri suara. Coba diam. Nah. Biasa ya pengajian berisik ya. Coba diam tuh yang berisik itu. Iya, mohon maaf saya agak lemes Bapak Ibu. Ternyata cabenya orang Palang lebih pedas dari orang Padang. Saya orang Padang, orang Minangkabau, dapat istri tiang Palang. Orang Jawa kalau nulis do, do ya, itu kan DL. Jadi ada Palang, ada apa? Padang. Tapi bahasa Jawa Padang artinya apa Bapak Ibu? Terang. Saya terang loh Bu. Bapak Ibu, semoga hati kita terang, amin. Tadi ba'da Isya badan saya menggigil.
ternyata harus ada yang dibuang, langsung sukses. Perut saya langsung dibersihkan oleh cabenya palang ya. Itu cabai apa tuh? Cabai setan ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, pesantren ini sebenarnya punya sejarah panjang ya. Secara sanad saya kalau cerita macam-macamnya saya tidak paham, tapi kalau dilihat dari pendiri atau orang yang menginisiasi ma'had ini, Mbah Yai Mustafa, benar ya? Mbah Yai Mustafa ini kan masih dapat masa Syekhana Khalil Bangkalan. Tahu Syekhana Khalil? Semasa juga dengan Mbah Yai Maksum. Mbah Yai Maksum ini punya murid di Mekah, orang kita tapi sudah lahir di Mekah, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang kampung saya. Al-Fadani Padang, mungkin nanti di sini perlu dibuat Al-Palangi ya. Palang itu bahasa Indonesia palang sama ya, betul, hatinya jangan dipalang ya. Mbah Yai Mustafa itu berarti terhubung ilmunya kepada Syekhana Khalil, Syekh Kiai Maksum, dan mereka terhubung kepada ulama-ulama yang ada di Mekah. Di Syekhana Khalil ini masih dapat ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Makki, orang Banten tapi jadi ulama di Mekah. Syekh Nawawi ini beliau nulis kitab banyak, salah satunya syarah kitab Sulamut Taufik. Ini yang aliyah apa sanawiyah belajar Sulamut Taufik? Sanawiyah. Wah, itu kitab berat itu, diajarin di sanawiyah ya. Tuh dahsyatnya pesantren Ahlus Sunnah di Pulau Jawa. Kitab yang canggih begitu diajarkan di sanawiyah, tapi akibatnya anak sanawiyah nggak ngerti isinya. Syekh Nawawi Al-Bantani diperkirakan lahirnya tahun, coba ingat-ingat ya, 1815. Tahun berapa? 1815 di Banten, di Tanara, Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani umur 15 berangkat ke Mekah. Di Mekah ada ulama yang sedang ngaji dan ngajar di sana, namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan muridnya Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Beliaulah yang mengarang kitab judulnya Sulamut Taufik. Ngarang kitab apa namanya? Sulam. Apa arti sulam? Tangga. Taufik artinya hidayah, tangga hidayah. Maka orang kalau ngaji kitab ini, insya Allah secara teori, secara ilmu pasti dapat hidayah. Jadi adik-adik sanawiyah jangan meremehkan kitab ini. Ini kitab luar biasa. Syekh Nawawi yang diperkirakan bertemu beliau di Mekah ataupun di Yaman, beliau kemudian menulis syarahnya. Nah, itulah yang diajar di kitab-kitab pesantren. Lalu siapakah yang mengarang kitab ini sebenarnya? Tadi namanya siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'lawi, ya Sadah Ba'lawiyah. Kenapa kitab ini sampai dipakai? Itu ketulusan, ketinggian ilmu dari sang pengarang. Disebutkan oleh Al-Habib Idrus Al-Habsyi,
itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya wirid setiap hari 3 aja. Coba ada nggak wiridannya tiap hari sekencang ini? Ini rahasianya kenapa sebanyak itu kitab, tapi kitab beliau yang diajarkan. Beliau setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ada kiai, guru baca la ilaha 25.000 tiap hari. Ada nggak? Ayo guru-guru yang ngajarin Sulaiman Taufik, ya sekali seumur hidup lah dicobain. Jika ingin mewarisi kerohanian si imam, sang imam ini, kita coba ikuti juga cara beramalnya. Gak sanggup 25.000, ya 1.000, gak sanggup 1.000 ya 100, gak sanggup 100 ya 10, gak sanggup kita sholatin nanti ya. Berapa zikir la ilaha illallahnya setiap hari? 25.000. Belum lagi sholawatnya, ada lagi tambahan. Dia punya zikir, bacaannya ya Allah, ya Allah. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'lawi. Apa zikirnya? Ya Allah, ya Allah. Dia baca sama 25.000 setiap hari. Sholawat 25.000 setiap hari. Sholawatnya sallallahu ala Muhammad. Begitu dia berselawat setiap hari. Akhirnya wajar, karena beliau orang yang tulus, kitabnya masih bertahan sampai hari ini. Maksud saya apa, Bapak Ibu, para kiai, para asatidz, masyayikh? Bukan ingin menggurui. Dulu Imam Malik nulis kitab judulnya Muwatta, Al-Muwatta. Apa kata orang? Malik, kamu nulis kitab, orang udah banyak nulis kitab seperti itu, ntar juga nggak dibaca orang. Apa jawaban Imam Malik? Wa ma lillahi baqiya. Satu kitab, satu buku, satu ma'had, satu pesantren yang dibuat karena Allah pasti bertahan, pasti bertahan. Maka saya berdoa, berharap semoga para kiai, para asatidz, para guru di sini bersatu dalam kalimah la ilaha illallah sehingga mengajarnya lillah. Guru gajinya nggak banyak, tapi berkahnya banyak. Benar para ustadz, para kiai, benar ya? Gaji nggak banyak, berkah yang banyak. Disitulah kita tahu bahwa rezeki beda dengan gaji. Rezeki beda dengan gaji. Ada orang bekerja ngajar karena rezeki, ada orang bekerja karena Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Itu dua hal yang berbeda. Ya, apapun kerjaan kita, apapun yang kita buat, kalau berbuatnya karena Allah yang berrezeki, disitulah pintu rezeki dibuka. Dari mana? Nah, rahasia pesan. Dulu saya ketemu para kiai sampai sekarang, hampir semua kiai sepuh mengatakan pesantren itu bukan bangunan. Pesantren itu sirnya ada pada guru, ada pada ilmu, ada pada amal. Udah 3 ada. Guru, ilmu, amal. Udah cabang-cabangnya yang lain. Dan seorang guru akan diuji. Dulu saya sering merasa sesuatu kalau ngajar. Kalau nggak ada saya ini nggak jadi, ya. Kalau pesantren dulu, ya. Kalau nggak sering nggak pinter ini. Ada perasaan begitu, itu bukan lagi namanya syekhun mutawadhi'un, orang yang tawadu. Diambil salah satu sifat Allah. Al-Habib Abdullah bin Ghazali ini bukan orang Arab asli,
Beliau ini yatim piatu, dititip oleh ayahnya, orang ahli zuhud, belum diizinkan nulis. Hal taj'aluni mayyita, apakah kamu menganggapku mati wahai Ghazali? Aku belum suruh engkau menulis, engkau telah menulis. Akhirnya Imam Ghazali berhenti menulis, menunggu gurunya Al-Juwaini mengizinkan dan wafat. Wafat gurunya, dia pindah ke Baghdad. Disitulah Ghazali debat dengan siapa saja, dia kalahkan siapa saja. Karena dia mengalahkan siapa saja, bergelarlah dia Hujjatul Islam. Imam Ghazali sudah mengalahkan banyak orang, capek juga. Orang pintar itu kesepian, Bapak Ibu. Orang pintar kesepian. Imam Ghazali karena kesepian, beliau kemudian merasa gelisah. Dalam kegelisahannya muncullah pertanyaan tentang apa masalah diriku. Sampai-sampailah beliau ini tidak bisa berbicara hampir setengah bulan. Dipanggillah oleh raja semua dokter yang canggih, tapi tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Tiba-tiba ada satu orang dokter datang. Dokternya nggak dikenal. Apakah dokter ini? Ghazali, kamu orang pintar, tapi obatmu tidak ada di sini. Obatmu ada di negeri Syam. Tinggalkan semua kepintaranmu, semua gelar-gelarmu, gelar kiaimu, gelar pintarmu, gelar hebatmu, gelar gusmu. Tinggalkan itu semua, berangkat. Imam Ghazali itu udah ulama besar, sudah ngarang kitab banyak, masih berburu cari mursyid. Sampailah ia ketemu guru mursyidnya, namanya Syekh Al-Imam Abu Ali Al-Farmadi. Siapa namanya? Abu Ali Al-Farmadi. Semenjak saat itulah Imam Ghazali nulis kitab yang dipakai di pesantren, judulnya Ihya Ulumuddin. Masih ada ngaji kitab Ihya di sini? Masih. Alhamdulillah. Yang paling basic Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Dulu di Mekah ada ulama yang beberapa saat tinggal di sana, namanya Sayyid Murtada Az-Zabidi. Siapa namanya? Sayyid Murtada Az-Zabidi, orang Yaman, melanglang buana ke Makkah, terakhir ke Mesir. Sayyid Murtada Az-Zabidi ini guru daripada Syekh Abdul Somad Falembani dan Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Saya baru dari sana. Dan juga diperkirakan Syekh Nawawi semasa dengannya. Nah, Syekh Nawawi dapat ilmu juga thariqahnya Imam Al-Ghazali dari jalur Sayyid Murtada Az-Zabidi, ya, dalam murid-muridnya. Itulah sebabnya kenapa di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah kita, terutama di Pulau Jawa, diajarkan kitab Ihya, diajarkan kitab Bidayatul Hidayah, sedangkan tadi diajarkan kitab Sulamut Taufik, ya. Pada suatu masa ada seorang syekh, ya, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Pernah dengar? Syekh Ahmad Khatib Sambas ini gurunya Syekhana Khalil. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini berangkat juga ke Mekah, mengambil ilmu zikir di sana. Dia belajar dua thariqah, satu thariqah Naqsyabandi, satu thariqah Qadiri. Dua thariqah, ya, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Tapi dia mendahulukan Qadiriyah karena Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Al-Ghaus, wali besar.
zikir keras dulu. Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajar di Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais kalau orang haji lama paham, di depan Masjidil Haram, di situ ada tempat namanya Jabal Abi Kubais. Dulu orang-orang kita, orang-orang tanah Melayu, tanah Jawa, Madura, Lombok, Banjar, itu banyak yang tinggal di sana. Terakhir guru saya dari Banjar namanya Guru Wildan, Syekh Wildan, tinggal di sana di zawiyah namanya Zawiyah Naqsyabandiyah. Apa nama zawiyahnya? Zawiyah Naqsyabandiyah. Di situlah mereka belajar zikir. Tata cara zikir inilah yang dibawa ke Pulau Jawa, dibawa kemana-mana. Dan salah satu zikirnya zikir dengan keras, la ilaha illallah. Maka coba lihat pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang mempermasalahkan zikir la ilaha illallah dengan mengangkat suara. Ada nggak? Ya. Satu kali ada kawan saya nanya ke guru kita, apa kata dia? Kiai, Allah kan nggak tuli, nggak budek. Kenapa Allah diteriak-teriakin? Itu pertanyaan siapa? Ini teman. Di sini kalau tahlil kenceng nggak? La ilaha illallah, kenceng. Oh, masih kenceng tuh. Allah tuli atau enggak? Enggak. Terus kenapa kita zikir kenceng-kenceng? Yang tuli Allah apa kita? Maka guru saya dulu langsung mukul dadanya. Bukan Allah lah yang tuli. Yang tuli ini dadamu yang tuli, hatimu yang tuli. Ternyata amal ini diambil oleh ulama dari sebuah riwayat. Dulu Sayyidina Umar pernah berkalam kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu ada orang zikir keras-keras, itu orang riya itu kali ya. Tahu riya ya? Riya itu beramal karena ingin dilihat. Jadi kalau kita punya amal pengen dilihat namanya riya. Kalau berilmu pengen dilihat namanya sombong. Itu beda tipis. Ilmu pengen nonjol namanya sombong. Ini hati-hati yang juara-juara tadi ya. Amal pengen dilihat namanya riya. Itu obatnya cuma la ilaha illallah. Obatnya cuma la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Enggak begitu wahai Umar. Uzkurullah hatta yakulul munafiqun mura'un. Di riwayat lain majnun. Sebutlah nama Allah sampai orang-orang mengira, orang-orang munafik mengira kamu itu riya ataupun gila. Ya, riya ataupun gila. Ya, benar ya kalau kita zikir keras-keras disebut gila sama orang. Gila ini. Ya. Selamat orang gila. Ya, asik jadi orang gila. Gila bertuhan. Ya. Gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang gila main game, ada gila makan, ada gila nangkep ikan, ya. Ya, ada gila duit. Intinya duit sebenarnya. Ada masa nanti duit nggak bisa dimakan. Orang nggak ada jual makanan, duit nggak laku kan nanti. Nah, pesantren ini saya menceritakan tadi itu samalah seperti pesantren lain. Kitab-kitab yang diajarkan tidak diajarkan begitu saja, tapi ada sejarahnya, ada asbabnya. Ya, saya dengar anak sanawiyah udah belajar alfiyah ya, bener? Sanawiyah udah belajar alfiyah, canggih sekali. Ini saya punya cerita tentang alfiyah. Kita punya guru di Libanon namanya Syekh Amin Salim Al-Qurdi. Syekh Amin masih muda. Syekh Amin Salim Al-Qurdi ini punya guru orang Syiah, tapi sudah tobat jadi ahlus sunnah. Namanya Syekh Husain Usairan. Siapa namanya? Syekh Husain Usairan. Syekh Husain Usairan itu
Sebelum belajar alfiyah, dia punya cerita unik masalah Jurumiyah, alfiyah, dan tahlil. Jadi dia itu di kota Beirut melihat di masjid ada orang-orang tarekat Naqsyabandi zikir la ilaha illallah, kepalanya gerak-gerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Benar ya? Benar, kalau zikir kepala gerak. Dibuat-buat atau begitu aja? Begitu aja. Maka Imam Al-Barkawi mengatakan gerakan kepala saat berzikir la ilaha illallah itu tidaklah bid'ah. Justru jika menguatkan makna itu sangat dianjurkan. La ba'sa bih, gak masalah. Syekh Husain Nusairon waktu itu masih Syiah. Orang Syiah ini cinta Sayyidina Ali melebihi sahabat yang lain. Suka ngejek orang tarekat beliau ini. Dia lihat di masjid ada orang zikir, masuklah dia ke masjid. Masuk ke masjid, dia duduk di tengah orang berzikir. Orang zikir itu Bapak Ibu ada nur di dalam zikirnya. Nur ini seperti samudra, seperti air, dia bisa menghanyutkan orang, bisa menyilaukan orang. Niat daripada Husain Nusairon ingin mengolok-olok orang berzikir. Apa yang dia lakukan? Dia lihat kepala orang gerak-gerak, dia gerak-gerak juga, la ilaha illallah, begitu, la ilaha. Yang ketiga kali matanya terpejam karena matanya kedip, tapi tidak terbuka lagi. Di dalam matanya merem begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia pelajaran. Dia melihat dirinya mati. Dia dipanggil oleh malaikat maut, ditanya oleh Munkar Nakir, dibangkitkan di padang mahsyar. Terus sampai ke Sirat. Sampai di Sirat jatuh. Sampai di Sirat jatuh. Saat jatuh dia sadar, matanya kebuka lagi. Ternyata orang baru selesai baca la ilaha illallah. Perjalanan dari alam kubur kepada mahsyar itu panjang. Pada mahsyar ke mizan hisab itu panjang. Sampai ke Sirat panjangnya bukan main. Tapi ditempuh oleh beliau dalam sesaat dalam zikirnya. Ruhnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dia nangis. Semua orang gak ada yang nangis, dia doang yang nangis. Maka datanglah dia kepada pemimpin ahli zikir di situ, minta maaf, Tuan Syekh, Pak Yai, tolong maafkan saya. Saya ingin tobat daripada akidah saya yang sesat. Saya ingin bertobat dari ngejek orang berzikir. Lalu dia bertanya, wahai Tuan Guru, Pak Kiai, ya kalau sana Syekh, Tuan Syekh, bimbinglah saya, ingin belajar hadis. Kata syekhnya, oke, kamu boleh belajar hadis, tapi belajar dulu alfiyah. Belajar dulu alfiyah. Harus hafal. Nah, dulu orang ulama dulu mesti hafal dulu, boleh ngaji hadis. Setelah itu disuruhlah Syekh Husain Nusairon menghafal. Dia bekerja pagi sampai sore. Apa kata gurunya? Setiap sore kamu datang ke tempatku, hafalkan 2 bait, 2 bait, 2 bait. Setoran. Setiap hari dia bekerja. Pakai sepeda. Dulu pakai sepeda ontel. Ya. Berangkat. Sebelum berangkat dia baca 2 bait, dia hafal. Nanti dia kerja. Pulang sore dia ulang-ulang. Nanti dia setor ke Tuan Syekh. Sampailah 6 bulan, hafallah dia alfiyah. Nah, ini tips kalau mau ngafal alfiyah. Kalau masih mau, kalau nggak mau udah ganti. Sekarang orang udah nggak mau belajar alfiyah lagi, ya. Ganti dengan metode ini, metode itu, ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi sebaiknya turos ulama kita jaga. Nggak hafal semua, hafal 100 lah, ya. Nggak hafal 100, ya hafal 10 lah. Sampai Ibnu Malik lah. 2 baris seperti itu.
Akhirnya Syekh Utsaimin Nusairon menjadi ulama besar. Setiap hari pulang kerja dia ngaji hadis. Dan bertemulah seorang syekh namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Siapa nama syekhnya? Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani ini kitab-kitabnya banyak dipakai di pesantren untuk menjawab pertanyaan kelompok-kelompok ekstrim. Tahu kelompok ekstrim? Kelompok apa ya? Kelompok apa? Yang suka bidahin sholawatan, bidahin tahlilan. Kelompok apa namanya? Ya, kalau Syekh Ali Jum'ah di Mesir bilang Nabita. Kalau kita namanya apa di sini? Waduh, keluar juga nih istilahnya. Saya nggak sebut ya. Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau seorang qadhi, pak hakim. Di musim dingin atau musim panas tertentu, dia istirahat dari Libanon berangkat ke Mekah atau Madinah, mengamalkan zikir-zikir, salah satunya kitab Dalail. Di sini ada yang baca Dalail? Masih ada yang ngamalin Dalail nggak? Dulu Mbah Yai Mustafa pengamal itu, karena murid-murid Syekhana Khalil dan Mbah Yai Masum tahu amalan ini. Ahlul Quran dari dulu selesai ngaji Quran diijazahkan Dalailul Khairat. Supaya apa? Supaya setelah khatam Quran dia pun khatam sholawat. Itu kitab Dalail. Jika ingin pesantren ini harum kembali, mau harum kembali nggak? Saya menyarankan para kiai dan santrinya mengamalkan kitab Dalail. Mau nggak? Mau ngamalin? Mulai sholawat. Kita doa itu belum tentu nyampe, tapi kalau sholawat langsung diberikan rahmat. Kalau rahmat Allah tidak pisah dari sifat Allah. Rahmat itu sifatnya dan sifat ada pada zatnya. Maka orang-orang yang bersolawat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiai-kiai yang bersolawat, saya perhatikan pesantrennya harum dengan ilmu, harum dengan santri, harum dengan prestasi. Ya, coba diamalkan lagi nanti solawat Dalail al Khairat. Nanti ambil ijazahnya kemana, kayak ke Rembang, kayak ke Sarang, kayak ke Purworejo, ke Magelang. Ya. Dulu orang ngambil sanatnya ke sana, saya pun ngambil sanat ke sana. Ngambil sanad kita ke sana, ngambil ijazah. Cuma di sana ijazahnya berat, pakai puasa. Kalau saya tanpa puasa, Pak. Mau yang puasa atau enggak? Pakai puasa apa enggak? Tanpa puasa ya? Amalin aja Dalail itu. Kita baru pulang dari Banjar, ternyata ada seorang wali masyhur di sana, namanya Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini. Pernah dengar? Cari di YouTube tuh ketemu tuh Abah Guru Sekumpul. Amalan wajibnya Quran Dalail, Quran Dalail, Quran Dalail tahlil. Nah itu aja. Sekarang tempatnya, majelisnya, masya Allah. Beliau sudah wafat, tapi kalau orang sholawatan masih banyak. Kalau haul itu berkilo-kilo nggak bisa kita jalan. Tempatnya di sini itu sampai ke apa tuh ya, sampai ke Bakom, Bahasmoro itu orang ramai terus. Apa sir beliau? Selain ma'rifatullah yang dia punya, wiridnya Quran, Dalail, tahlil. Quran, Dalail, tahlil, itu aja. Mau ngamalin nggak? Ya, terutama guru-guru dan santri. Ya, kita ini mohon maaf, ya, kadang-kadang sibuk memikirkan. Mohon maaf nih ya, saya nggak tahu karena saya jarang pulang ke sini. Sering mikirin bangunan, Pak. Jangan mikirin bangunan. Dulu Mbah Yai Maimun ngomong apa? Sirnya pesantren itu ngaji. Maka bangun pesantren, bangun pengajian.
Ngebangun pengajian itu mesti ada kitabnya, ada guru, mesti ada murid. Nggak usah nunggu banyak, mulai dulu dikit-dikit, nanti ramai. Apa dulu Mbah Yai Mustafa langsung ramai? Kan enggak. Dulu Mbah Maimun langsung ramai? Kan enggak. Nggak langsung ramai kok. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bikin ma'had nggak langsung ramai. Dimulai dari ngaji. Ini bocoran langit nih, ya. Mau dengar? Pasti udah dengar hadisnya, cuma kita ceritakan ulang. Ternyata malaikat di langit, malaikat rahmah itu tiap hari mereka muter aja kerjaannya. Malaikat nggak makan, nggak minum. Kita masih makan, masih minum, karena malaikat itu tubuhnya tubuh cahaya. Karena dia tubuh cahaya, makanan malaikat cuma amal-amal yang membuat cahaya. Yang membuat cahaya itu minimal dua. Satu taklim, yang kedua zikir. Satu taklim, yang kedua zikir. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, inna lillahi malaikatan tawafin yaltamisuna majalis az-zikr. Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya bukan ngapa-ngapain. Tugasnya cuma satu, memburu ahli zikir, mengerubungi tempat orang taklim. Jadi sadar atau tidak, kelas-kelas kita setiap hari dihadiri malaikat-malaikat. Gak berasa ya? Gak terasa? Karena ngajinya gak pakai adab. Orang ngaji dulu pakai syahadat, istighfar, fatihah. Fatihah dulu mu'alifnya. Jangan kayak guru-guru sekarang yang umum tuh langsung buka. Kiai-kiai kita dulu di Fatihah dulu mu'alifnya, ya, tawasulan dulu, itu jangan lupa itu. Kalau bagi kita udah separuh-separuh wajib sudah itu. Nggak wajib sih, tapi separuh-separuh wajib. Kenapa? Kitab ini benda mati. Yang ngarang sudah wafat, tapi ruhnya masih ada. Jika kita kirimkan Fatihah kepadanya, ruhnya akan mengimdad kepada kita. Imdad atau fuyud, akan mengalir keberkahan nur ilmunya kepada kita. Inilah yang disebut dengan ilmu mauhibah, atau ilmu laduni, atau futuhi. Dia baca 2, pahamnya 5, itu namanya futuh. Nggak pernah ngaji-ngaji ngerti, nah, itu namanya laduni. Beda futuh dengan laduni. Tapi nggak pernah ngaji-ngaji terus pengen laduni aja, ya, ngayal namanya, ya. Kalau pengen laduni ada caranya, ya. Ngikutin Rasulullah dulu. Rasulullah suka nyepi, nggak makan yang haram, pikiran nggak banyak, hanya ingat Allah. Bisa. Siapa yang berani begitu? Nggak banyak, ya. Jadi ketika kita ngaji, itu banyak malaikat yang mengitari, dan malaikat itu menghubungi malaikat yang lain, malaikat yang grup yang menghubungi malaikat yang lain. Semakin banyak malaikat yang datang, semakin banyak juga makhluk-makhluk manusia yang sifatnya sudah mirip malaikat datang. Kenapa pengajian-pengajian ramai? Dari mana-mana ramai datang. Kalau abah guru kumpul atau guru-guru besar kita ngajar, Bapak Ibu kalau lagi taklim makan nggak? Nggak ya, paling mudut ya. Nggak makan, nggak minum, bener nggak? Itulah mirip-mirip malaikat tuh. Tidur nggak kalau ngaji? Seharusnya nggak kan? Yang tidak tidur, nggak makan, nggak minum itu malaikat. Maka orang-orang yang mengurangi makannya karena dia asik ngaji, mengurangi tidurnya karena ingin dapat ilmu, orang-orang ini sedikit mendapatkan pancaran sifat malaikat. Maka Imam Suyuti dulu mengatakan, al-ilmu bita'allumi, ilmu itu ya harus berguru, harus ngaji, harus mutola'ah, bukan dengan mengatakan coba kalau saya ngaji, ya, coba kalau saya dulu nyantri,
Coba kalau saya dulu mau tolak, enggak, ilmu enggak pakai coba-coba. Ilmu itu langsung praktek. Nah, itu yang paling penting tuh. Maka guru-guru yang taklim, coba lihat guru-guru kita kalau taklim nggak sempat makan minum, kalam-kalamnya menjadi kutul malaikah, menjadi makanannya para malaikat. Jadi malaikat tuh makanannya bukan minum ini. Minuman malaikat adalah zikir sholawat. Makan malaikat adalah baca Quran dan majelis-majelis zikir. Itu malaikat. Nah, orang-orang yang menghadiri majelis ini enggak, Bapak Ibu enggak lihat kan ada malaikat di atas? Kalau lihat kabur. Ya, suatu kali ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu kecapean, maka ia mampirlah di bawah satu pohon. Lalu dia ikat ontanya. Onta itu diikat, nggak perlu dikunci, nggak perlu dibuhul, cuma ditaruh. Dia baca Quran. Jadi orang ini kalau istirahat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi asik baca Quran, tiba-tiba ada awan turun. Dulu di masa sahabat hal begini zahir. Awannya turun. Akhirnya ontanya lari. Besok-besok dia ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku waktu safar di perjalanan lagi baca Quran di bawah pohon, ontanya lari, awan turun. Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Itu malaikat rahmat. Nah, dan perlu kita ketahui, malaikat ngaji, malaikat zikir, malaikat sholawat, walaupun namanya rahmat, tapi dia ada perbedaan. Kalau ngaji dan ngaji Quran, ngaji ta'lim, itu yang muncul namanya malaikat kiramul katibin. Guru dia baca kitab nggak paham, tapi saat ngajar dia paham. Itu yang mengilhamkan adalah malaikat, namanya kiram katibin. Coba tanya sama guru-guru kita, pernah nggak lagi ngajar mentok nggak paham, tapi tiba-tiba paham? Pernah? Seringnya itu dibisikin kiramul katibin. Jangan GR ya. Wah, dapat uang sip nih. Enggak, itu mau biasa ya, mau biasa. Oleh karena itu, kalau mau ngaji nih guru-guru kalau mau kirimkan Fatihah untuk malaikat kiram katibin ila ruhi ya, sadatinal malaikat kiramin katibin al-Fatihah sendiri. Nanti coba rasakan ya, coba rasakan, akan muncul pemahaman-pemahaman yang unik. Tetap harus mutolaah malamnya ya. Ntar besok kirimin Fatihah aja deh buat kiramin katibin, gak usah mutolaah. Apa yang terjadi? Santrinya lebih pinter daripada gurunya. Sekali aja kita terlihat bodoh di depan murid, hati-hati, murid tidak pernah lagi semangat belajar ya. Murid gak pernah semangat belajar. Jangan sampai itu terjadi. Saya mendoakan semoga tuahnya para guru, marwahnya para kiai tetap terjaga di sini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang mau saya sampaikan, tadi kita menyebutkan sirnya pesantren itu ada pada guru, taklim dan amal. Maka gak usah la tawadu'a fit ta'lim, innama tawadu'a fil ilm ya. Gak ada tawadhu dalam ngajar. Tawadhu itu dalam ilmu, itu dua hal yang beda. Kalau ngajar kita harus maju, tapi kalau ilmu kita boleh tawadhu. Apa maksudnya? Kalau orang tawadhu dalam taklim, nanti nggak ada guru yang mau ngajar. Harapannya hidupkan kembali pesantren seperti dulu. Jadi santri nginep, sore baca kitab, malam ngaji kitab, itu terus muter. Itu malaikat akan datang. Kalau malaikat sudah datang, itu malaikat akan bisikkan kepada orang-orang yang di mana saja. Tahu-tahu nanti santrinya dari Jakarta, dari Banjar, dari Lombok. Nanti coba aja deh.
Tapi kalau aktivitas ini tidak ada, nggak akan ada yang datang. Yang datang paling tiang palang dan sekitarnya. Kenapa di pesantren itu kan pelosok-pelosok, banyak kan di Jawa? Kok ada yang datang tahu-tahu dari Aceh, tahu-tahu dari Malaysia? Siapa yang membisikkan kepada mereka? Allah lewat malaikat-malaikat kiram katibin tadi, malaikat-malaikat rahmah. Karena ada aktivitas begitu, maka para gawagis nih, para gus, para satis, udah buat taklim lah ya, walaupun muridnya cuma 3 ya. Siapa mau ngaji kitab ayo ngaji ya. Saya di pesantren begitu, ada 5 orang mau ngaji kitab apa, kita buka taklim. Maka kemana-mana biasanya saya ngaji kitab. Malam ini aslinya request kitab, cuma saya lihat banyak yang bukan santri ya, atau pernah nyantri tapi dulu sama kitab. Maka kita cuma menceritakan saja kenapa dulu belajar kitab ini, kitab itu sejarahnya panjang. Bapak Ibu yang bukan Allah, sir ini tolong dijaga. Guru, taklim, dan mengamalkannya. Semoga ini nanti akan mengembalikan marwah pesantren Al-Mustafawiyah. Adapun perbedaan-perbedaan, jika orang alim berbeda rahmah, orang jahil beda azab. Perkataan Imam Abu Yazid Al-Bustami, ikhtilaful ulama rahmah. Kalau yang hadis itu bukan hadis sahih ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku rahmat, enggak. Yang benar ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Abu Yazid mengatakan begitu. Jika yang berbeda itu ulama, guru-guru, kiai-kiai, harusnya bawa rahmat. Ya, semoga perbedaan yang ada di pesantren ini membuat pesantrennya indah seperti pelangi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk semua guru, untuk semua santri, dan terutama para pendiri, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak dapat panjang, karena ini nembak Pak. Badan sudah mulai menggigil ya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah, yang hadir dapat rahmat dari Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi